Bagi kalian ya, para wanita yang mungkin punya rasa trauma, pernah menikah tapi gagal, menikah tapi disakitin terus, menikah itu dibohongin terus. Jadi bagi kalian wanita, termasuk diri aku sendiri, ini nasihat untuk kita semua, termasuk ke diri aku sendiri. Jika kalian mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam pernikahan, itu jadikan suatu pelajaran ya, supaya supaya kita itu bisa berhati-hati lagi kepada siapapun. Nggak semua yang dekat dengan kita itu bisa kita percaya. Nggak semua yang menjadi milik kita itu akan selamanya jadi milik kita. Nggak semuanya yang kita miliki itu akan setia terus sama kita. Jadi di sini kita harus punya batasan-batasan, terutama bagi kalian wanita-wanita yang sering disakiti. Jadi gini ya, bersyukurlah bagi kalian wanita-wanita di luar sana yang diratukan dengan pasangan kalian, yang disayang dengan pasangan kalian, yang dinafkahi sebaik-baiknya, dididik memang diajak hidup untuk kalian semua, diajak hidup sama-sama. Jadi bersyukurlah kalian yang ketemu dengan pasangan yang sebaik itu. Kalian harus punya rasa syukur. Dan di dalam rasa syukur kalian itu, kita itu nggak boleh menyerahkan semua hidup kita kepadanya ya. Misalnya kayak gini, menyerahkan kita berharap kita dibahagiakan oleh dia, kita berharap kita diratukan oleh dia gitu. Tapi kita harus punya batasan-batasan. Ingat ya, apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada pasang surutnya, yang terkadang di atas, yang terkadang disayang dengan ugal-ugalan. Suatu saat kita bisa jatuh, suatu saat juga kita akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Jadi jangan berharap oh aku sekarang diratukan ugal-ugalan, jadi aku mau ngapain aja aku bisa, mau ngapain aja aku diiyakan. Jangan ya. Tapi kita harus tetap punya batasan-batasan. Kita harus tetap berhati-hati kepada siapapun itu, walaupun itu adalah orang terdekat kita, walaupun itu adalah pasangan kita sendiri gitu. Jadi cinta yang sejati itu adalah cinta dari orang tua ke kita sebenarnya ya. Kalau misalnya pasangannya mungkin ada yang sejati, memang cinta sejatinya kita, sejatinya dia gitu. Tapi kita sebagai orang itu harus punya batasan-batasan. Intinya gini, kita menikah kan dia orang lain, kita juga orang lain kan, sama-sama orang lain yang disatukan dengan pernikahan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, ada sesuatu hal-hal yang menjanggal atau yang menyakitkan, nah di situ kita harus banyak belajar gitu. Intinya kita tetap introspeksi diri, kesalahannya itu di mana sih kalau sampai terjadi seperti ini, kesalahannya itu di mana dan seperti apa kita harus perbaiki. Kalau masih bisa diperbaiki, masih bisa diajak untuk memperbaiki. Tapi jangan kita itu terus berharap kepada orang yang salah ya, berharap kepada orang salah. Sekarang banyak loh kejadian-kejadian yang sangat membingungkan, kejadian-kejadian yang nggak masuk akal, bukan cuma di sosial media, banyak kan di TV-TV yang kita dengar, bahkan di kehidupan nyata yang asli-asli kita lihat sendiri itu terkadang ada sesuatu yang menjanggal di sana. Gara-gara cuman minta baju sekolah, untuk membeli baju sekolah untuk anaknya, itu sampai dipukulin oleh suaminya, sampai dihajar, sampai pokoknya disakitin oleh pasangannya. Itu sebenarnya pikirannya tuh di mana sih gitu. Dan kita sebagai wanita tuh harus apa gitu? Dinikahi itu untuk apa? Masa cuma pakaian anak saja dia sudah semarah itu? Sampai ada yang sampai kehilangan nyawa ya, mohon maaf. Sampai ada yang kehilangan napasnya. Itu. Kita itu sebagai manusia itu sebenarnya kita tuh menikah dengan orang lain ya, menikah dengan anaknya orang, itu kita harus punya rasa tanggung jawab. Jangan cuma asal menikah, oh iya nanti malam bisa berhubungan. Itu maafnya ini kasarannya cuma gitu. Menikah itu kalau cuman ya udahlah, kalau menikah ya kamu harus nurut sama aku, kamu harus bisa melayani aku, kamu harus manut, apapun yang aku bilang kamu harus iyakan. Egois nggak itu? Dan ini sering kali terjadi di kehidupan, di banyak yang tersar di sosial media, bahkan di kehidupan nyata memang itu sering terjadi. Wanita itu seolah-olah setelah dinikahi ya udah jadi babu gratis. Babu untuk masak di dapur, untuk beres-beres rumah, untuk ngurus anak, untuk melahirkan anak, untuk ngurus suami, melayani suami. Tapi uang pun di stop, uang pun gak dikasih semua.
Jadi inilah hidup ya. Jadi inilah hidup. Jadi bagi kalian wanita-wanita yang janda-janda mungkin di luar sana ya, yang janda, yang kalau misalnya kalian masih ada rasa trauma untuk menikah lagi, mendingan gak usah nikah lagi dulu deh. Urus aja diri kamu sendiri dan anak-anak kamu. Gak usah mikirin orang-orang yang nanti akan menyakiti kamu lagi. Itu. Kita harus pikir baik-baik lagi. Kita harus panjang pikiran kita. Kalau kita bisa cari uang, kenapa enggak? Cari uang aja. Yang penting mental kita itu tenang. Gitu. Kita tuh mikirin orang yang gak mikirin kita itu untuk apa? Kita sayang setengah mati dengan orang yang tidak menyayang kita, itu seperti apa sih rasanya? Gitu, sakit kan? Jadi di sini kita harus belajar ikhlas. Apapun yang akan terjadi di kehidupan kita, kita harus belajar ikhlas. Gitu. Kalau misalnya ya orang yang gak ada pikiran biasanya, ya udah kamu kalau sudah menikah dengan aku ya udah. Anak itu nomor kesekian. Yang penting yang diutamakan itu aku. Hanya ingin diutamakan, tapi dia nggak mengutamakan pasangannya. Kamu tuh harus mengutamakan aku, karena aku adalah suami kamu. Harus mengutamakan suaminya, serta suaminya sendiri tidak pernah mengutamakan istrinya. Suaminya sendiri malah kalau misalnya ngomong sama orang terlihat lembut, kalem, tapi kalau ngomong sama istri, waduh, meledak-meledak kayak orang kesurupan. Apakah seperti itu yang dianggap imam yang baik? Sebenarnya istri itu nggak akan menuntut banyak. Sebenarnya istri itu nggak akan ngelawan, gitu. Kalau dididik dengan baik. Tapi kalau istri nggak dididik dengan baik, nggak dinafkahi dengan sebaik-baiknya, nggak dididik, nggak diajarin, nggak dicontohin, ya pasti dia akan lawan. Siapapun itu pasti akan jengkel. Apakah sakit kita akan pendam? Oh iya, aku harus memaklumi karena ini suamiku. Walaupun disakitin, walaupun ditendang, walaupun sudah dibuang, akan memaklumi terus? Enggak. Perempuan itu juga punya harga diri. Ingat ya, wanita-wanita di luar sana, kamu itu mahal. Kamu itu dibesarkan dan dilahirkan, dibesarkan, dididik sama orang tua kamu itu untuk hidup kamu bahagia, bukan untuk menjadi babunya orang. Di sini aku bukan menggurui atau bukan mengatakan sesuatu yang tidak baik, tapi di sini kita harus banyak belajar, hati-hati kepada siapapun, walaupun itu adalah pasangan kita sendiri. Banyak loh di luar sana, di garis bawahi ya, banyak loh di luar sana yang dihancurkan oleh pasangannya sendiri, oleh orang yang kita percaya, oleh orang yang kita sayangi, oleh orang terdekat kita. Justru hidup kita akan dihancurkan oleh orang-orang terdekat kita, paham nggak? Jadi kita harus hati-hati, walaupun itu orang terdekat kita harus hati-hati. Walaupun itu pasangan kita sekalipun, kita harus hati-hati. Kita jangan berharap sesuatu yang berlebihan, jangan berharap diratukan, jangan berharap kita itu dibahagiakan oleh dia, enggak. Yang bisa membahagiakan diri kita sendiri ya kita. Yang bisa menyayangi diri kita sendiri ya kita. Selebihnya itu hanya bonus. Oke, jadi bagi kalian para wanita, jangan pernah berharap kepada siapapun. Jika kalian janda-janda di sana, apalagi kamu janda yang punya anak gadis, kamu harus hati-hati. Itu sering saya katakan di channel-channel aku sebelumnya ya, di konten-konten aku sebelumnya. Bagi janda-janda yang punya anak gadis, kalian harus hati-hati kalau menikah lagi dengan orang baru. Hati-hati. Banyak di sana yang bapak sambung yang tidak punya akhlak, dia justru menyukai anak sambungnya. Gimana perasaan kamu? Terus kita mau berontak nggak bisa, nggak boleh untuk mempertahankan rumah tangga, tapi dia sendiri semena-mena sama kita. Aneh nggak itu? Sangat aneh, dan itu sangat menyakitkan, dan itu terjadi di dunia nyata. Jadi ini wejangan untuk kita semua kaum wanita, hati-hatilah kepada siapapun, dan kita jangan mengharap kebahagiaan yang lebih dari siapapun, ingin diratukan atau apa, jangan. Kita harus bisa meratukan diri sendiri, kita harus punya ruang untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa menyayangi diri kita sendiri dan menjaga diri kita sendiri. Jangan kita selalu ketergantungan kepada orang lain. Kalau misalnya kalian para janda-janda yang masih trauma untuk menikah lagi, mendingan stop, jangan dulu menikah. Tenangkan dulu pikiranmu, sehatkan dulu mentalmu, kemudian kalian bisa lanjut. Kalau kalian masih bisa bahagia sendiri, mendingan sendiri dulu supaya tenang. Kalau misalnya ada orang yang betul-betul mencintai kamu apa adanya, jangan cuma di bibir saja, dan kita harus mengenal jauh sebelumnya.
silahkan lanjutkan ya. Tapi ingat, jaga anak gadismu kalau kamu memang seorang janda yang punya anak gadis. Oke? Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Share video ini jika bermanfaat. Mungkin saudara kalian atau teman-teman kalian yang butuh wejangan seperti ini, kalian bisa share ke mereka supaya mereka bisa lebih berhati-hati lagi dan terbuka pikirannya lagi untuk melanjutkan hidupnya itu seperti apa. Hati-hati itu tetap dijaga. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya kepada siapapun walaupun itu adalah orang terdekat kita, walaupun itu adalah orang yang sangat kita cintai. Ingat, hati dan pikirannya orang itu suatu saat bisa berubah. Yang sekarang sayang, besok bisa jadi sebaliknya. Yang sekarang benci, besok bisa jadi cinta. Jadi tetaplah hati-hati kepada siapapun. Oke, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Share video ini jika bermanfaat dan tunggu di video aku selanjutnya ya. Bye bye.